Halo semua, baik lagi sama saya Joshua. Dan ini adalah video lanjutan dari review Vivo T15 5G yang kemarin. Kali ini saya mau bahas performa gamenya di game-game yang populer di smartphone saat ini ya. Handphone ini punya MediaTek Dimensity 810 sebagai prosesornya. Jadi harusnya lumayan powerful ini dan harusnya bisa lancar di berbagai macam game ya. Untuk gimana performanya? Ayo kita cek langsung sekarang. Oke, sebelum kita mulai, saya mau infoin sekali lagi bahwa Vivo T15 5G yang saya punya ini adalah varian yang RAM 4GB dengan internal 128GB. Dan metode pengujian kita hari ini adalah saya main masing-masing dari 6 game ini selama 30 menit. Saya pingin ngerasain subjektifnya di tangan ini panas atau enggaknya. Terus habis itu baterainya, kita lihat sekarang dari 100%. Saya pasang brightness di kurang lebih ya 50% lah. Dan ini ruangannya ber-AC ya, tapi bukan yang dingin sekali, suhu yang normal lah kalau orang ruangan mungkin ruang tengah seperti biasa. Oke, kita mulai dulu, mulai dari multitouch. Saya penasaran, tadi saya sempat nyobain 7, nah kita coba di meja aja biar enak. Kalau 5 aman ya, 1, 2, 3, 4, 5 seperti yang kalian bisa lihat. Dan kalau kita tambahin, jadi saya kegedean, iya, saya nggak bisa register lebih dari 7. Jadi maksimal untuk multitouch-nya dia bisa sampai 7 jari, tapi saya rasa itu sudah jauh lebih dari cukup ya. Untuk 99,9% skenario, kalian nggak akan pakai lebih dari 7 jari kan. Oke, untuk gamingnya, yuk kita mulai. Sebelumnya saya mau tunjukin dulu bahwa di recent apps-nya kosong ya. Jadi ini performa yang terbaik lah. Dan nanti juga untuk performance settingnya saya akan set di turbo mode atau apapun lah, performance mode. Oke, kita mulai dulu dari Apex Legends. Oh ya, handphone ini speakernya cuma satu ya, di sebelah kanan aja. Ya kan, kalian bisa lihat tadi yang di sebelah kiri itu ada optimisasi dari game boosternya. Speakernya ada di sebelah sini ya. Jadi mungkin sesekali saya akan tanpa sengaja nutupin, tapi nggak masalah harusnya. Saya udah tes beberapa kali sebelumnya. Ini game. Okay, that was incredible. You were shooting and running around and wow, I mean just pure poetry. But you still have a long way to climb. Oke, sebelum mulai, saya mau tunjukin dulu grafik yang kita pakai. Settingnya adalah di smooth dengan frame rate di high. Pokoknya yang paling tinggi lah frame rate-nya. Saya juga mau display FPS supaya kita bisa ngeliat. Dan yang lainnya standar semua ya. Jadi nggak ada yang saya rubah-rubah. Pokoknya grafiknya di smooth dan frame rate-nya di high. Oke, kita mulai. Oke, ini udah mau masuk. Saya start dari sekarang. Oh ya, di Vivo ini punya fitur ini ya, si game ini ya. Nah, saya ini akan ganti nih ke performance mode. Oke. Nungguin pemain lain, kok lama ya? Ini membantu sih, yang sebelah kiri ini. Oke, yuk. Udah mulai dia. Seperti yang kalian lihat, grafiknya udah 100% ya sekarang ya pemakaiannya. Nah, kalau buat frame rate-nya sendiri gimana? Kalian nilai ya. Kalian nilai sendiri. Oh ya, disclaimer, saya ini bukan pemain game di handphone, jadi pasti cupu lah. Jadi kalau yang jago ya mungkin ketawa-ketawa ngeliat saya main.
Tapi saya udah nyoba main, nah kayak tadi barusan saya nutupin speakernya. Saya kecilin dikitnya, kencang banget ya. Oke. Oke, saya nggak biasa ya posisinya. Oke, kita dapat pistol. Nah, frame rate-nya kurang lebih kayak gini. Dan saya udah sempet main waktu itu, sekitar satu match waktu itu saya coba main. Dan ya kalau saya sih puas ya dengan performanya. Oke. Ini saya Yuk, sekarang kita cut aja langsung ke bagian akhirnya. Nanti saya rekam lagi di akhir. Yuk. Oke, jadi ini udah 20 menit. Saya nggak akan lanjut ke 30 menit deh karena nanti kelamaan. Tapi ini selama 20 menit ini saya nggak notice ada frame drop sama sekali ya. Jadi bagus banget buat yang Apex Legends ini. Dan juga suhunya masih aman. Suhunya ada seperti yang saya bilang di review, handphone ini nggak panas, cuma hangat dikit aja. Oke, buat Apex Legends memuaskan sih. Mantap. Ayo kita lanjut berikutnya langsung ke selama 20 menit main Apex Legends baterainya berkurang 4% ya. Jadi ini bagus memang baterainya, seperti yang saya bilang di review lah. Baterai dan suhunya memang mantap. Oke, sekarang kita coba Asphalt 9. Oke, sekarang kita udah di menu. Buat grafik kita pakai settingan yang default. Jadi saya nggak ganti apa-apa. Di settingnya sama sekali saya nggak ganti. Jadi saya pengen lihat nih defaultnya kayak apa jalannya di Asphalt 9. Yuk kita masuk. Oke, sekarang udah di loading screen. Bentar lagi masuk ke game. Nah, kita mulai ya. Yuk. Lancar ya, cuman ini cuma 30 fps ya. Saya sempat ngecek frame counternya, jadi nggak 60 di sini, tapi lancar loh, minim frame drop juga. Oke, saya main dulu, nanti kita balik lagi ya. Nah, oke, baru selesai nih setelah 20 menit. Baterai sekarang ada di 93. Jadi setelah 20 menit main Asphalt 9, baterainya turun 3%. Lumayan ya, baterainya memang luar biasa ini. Suhunya masih sama adem, bahkan lebih adem lagi daripada yang tadi. Keren ini, untuk gamingnya keren. Selanjutnya kita nyoba, nah ini game paling berat, Genshin Impact. Ayo kita main deh. Saya juga penasaran gimana performanya kalau kita main lebih dari 10 menit. Oke, udah masuk. Yuk kita start. Nah, ini kemarin saya main sampai sini ya terakhir. Nanti abis ini saya mau nunjukin settingan grafisnya. Kayak yang saya mention di video review ya, Genshin Impact ini bisa kita mainnya di lowest 60 sebenarnya, masih playable di handphone ini. Cuman starternya banyak. Jadi saya di setting nanti kayak kalian bisa lihat, saya taruh di
FPS-nya 30, jadi saya cap di 30 FPS-nya, lebih stabil. Nanti kalian bisa nilai sendiri. Kalau game-game kayak Asphalt 9 mah enteng buat handphone ini. Nah, tes benerannya nih di Genshin ini. Ini ngapain sih dia? Ada naga biru. Oke. Saya ini asing ya sama game ini sebenarnya. Saya baru mulai main ya sejak saya mulai ngetes handphone aja. Oke, saya suruh ngapain nih? Oke, suruh tembakin. Oke, saya bingung nih. Saya main dulu deh. Nanti habis ini saya tunjukin settingan grafisnya. Oke, kita udah selesai tembakin si naga. Nah, sekarang saya mau tunjukin settingnya. Oh iya, kok ini kameranya kurang fokus ya? Sebentar. Oke. Mudah-mudahan dari tadi nggak kayak gitu ya. Oke, di grafiknya ini saya setting ke lowest ya. Sebenarnya kita bisa ke 60, tapi nggak stabil. Nah, saya tunjukin aja deh. Saya coba main di 60. Oke. Ini di Mondstadt ya. Kita mesti ke sana. Oke. Nah, tuh. Starter ya, barusan ya. Itu bukannya apa-apa, itu starter. Kalau di komputer tuh kayak VRAM-nya kurang. Nah, itu gejalanya kayak gitu. Kalau nanti kotanya makin rame, makin banyak kayak gitunya. Karena kan masih sepi nih, cuma di pinggiran doang. Waduh, nggak bisa naik. Mesti gimana nih? Nah, ini kalian lihat ya. Jadi nggak tahu kalian bisa lihat atau enggak di kamera, tapi kalau saya berasa loh ini banyak starternya, terutama kalau kita masuk ke area baru. Kira-kira udah 6 menit. Nah, barusan tuh ada lagi. Jadi semakin padat tempatnya, semakin banyak starternya, dan starternya tuh mengganggu banget. Ini 60 fps ya, handphonenya masih cenderung adem. Nah, itu barusan ada lagi. Nah, kalau ini memang frame drop, ini FPS-nya turun ke mungkin kalau saya feeling ke sekitar 20-an. Oke. Nah, itu udah drop lagi. Oke, sekarang saya mau coba pindah ke settingnya. Saya senang main di 30 fps. Jadi semuanya sama kecuali frame rate ya. Kita coba. Oke. Keliling-keliling aja. Nggak tahu kalian nyadar atau enggak ya, tapi starternya jauh lebih berkurang nih. Saya berasa. Meskipun memang frame rate-nya nggak setinggi yang tadi. Nah, itu ada satu lagi starter. Meskipun frame rate-nya nggak setinggi yang tadi secara overall, tapi lebih konsisten. Dan saya lebih suka yang konsisten daripada yang lebih tinggi tapi performanya kurang. Oke, yuk kita main dulu. Oke, kita udah hampir 14 menit main. Ada sesuatu yang saya mau tunjukin. Ini, kalian lihat ya. Ini FPS-nya. Wow. Oke. Jadi handphone ini saya nggak berasa panas. Kalian bisa lihat sendiri ini FPS. Ini real ya. Yang bandingin sama gerakan tangan saya. Ini handphone nggak panas. Cuman anget sedikit memang. Sama kayak yang tadi pertama di Apex Legends, tapi saya rasa dia tetap throttling karena rasanya ini Vivo ini ngasih limit suhu yang rendah untuk handphone ini, jadi nggak sampai panas dia udah throttling.
Sayang banget ya, sebenarnya performanya tadi di awal tuh bagus, tapi sekarang kita udah 15 menit seperti yang kalian bisa lihat di sini. Performanya udah turun cukup jauh dari yang pertama. Mungkin ini sekarang rata-ratanya ada di belasan kali ya, mungkin 20-an rendah atau belasan tinggi, antara 15 sampai 25 mungkin. Oke, kita main 5 menit lagi ya. Oke, kita udah tinggal 1 menit lagi. Tadi saya habis dapetin yang iron chunk ya, si item-item itu buat si blacksmith. Nah, ini kalian bisa nilai sendiri ya performanya. Kalian bisa nilai sendiri ini. Oke, kita keliling-keliling aja deh 1 menit terakhir, setengah menit terakhir. Iya, oke. Iya, haha. Ya. Jadi kesimpulannya yang saya dapat dari testing ini, handphone ini nggak panas, anget memang, anget dikit. Ini ruangan ber-AC ya sekali lagi. Tapi performanya bukan berarti nggak throttling. Jadi mungkin kalau handphone lain ini dia throttling mungkin di suhu 45 derajat misalkan. Kalau handphone ini mungkin ada di 38, 39 dia udah throttling atau 40 derajat. Baterainya sekarang 88, jadi selama setengah jam kita main Genshin Impact dia turun 5%. Impresif ya. Ini keren sih, baterainya memang salah satu highlight yang paling besar buat saya. Ini keren battery life-nya. Jadi kalau kalian memang suka main game berjam-jam, nggak ada salahnya ambil handphone ini. Nggak akan salah lah, karena baterainya memang luar biasa. Oke, sekarang kita mau nyoba Mobile Legends berikutnya, tapi saya mau ambil minum dulu, oke? Oke, saya udah minum. Sekarang kita lanjut ke game berikutnya, Mobile Legends. Supaya videonya kepanjangan, langsung saya tunjukin menunya aja ya. Oke, kita udah masuk. Sekarang kita mulai ya. 3, 2, 1. Nungguin si Nadia. Nah, sebelumnya saya mau nunjukin dulu buat settingan grafis. Mana dia settingan grafis ya? Nah, ini dia. Oke, grafisnya saya ada di high dan refresh rate-nya juga di high. Yang lainnya standar semua. Jadi saya nggak ganti apa-apa. Yuk kita coba. Gimana kira-kira nih? Kalau Mobile Legends ini jelas dia jalan di 60 fps ya. Kayak entengan game ini mah buat si V41 5G ini. Handphone 1 jutaan aja lancar main Mobile Legends zaman sekarang. Baguslah, game yang paling populer harus paling bisa dimainin sama banyak orang kan. Jangan sampai cuman handphone mahal aja yang bisa. Kalau Genshin ya oke lah. Oke, yuk saya main dulu. Nanti kita ketemu lagi setelah 20 menit. Oke. Pas selesai 2 game, menang ya pastinya karena lawan bot. Kalau lawan bot aja kalah, malu-maluin. Oke. Selama kurang lebih 20 menit kita main Mobile Legends, dia turun 4%. Jadi memang baterainya keren ya, dan panasnya juga nggak panas, standar, anget-anget dikit, normal. Buat frame rate-nya aman, nggak kayak yang di Genshin tadi ya, karena Mobile Legends kan game enteng dan keentengan lah buat si T1 5G ini. Oke, berikutnya kita ke game Modern Warship, bukan Modern Warfare kan Call of Duty ya. Oke, nah ini game yang saya juga baru tahu beberapa hari yang lalu. Ini game mirip sama World of Warship ya. Kalau kalian tahu, mungkin ada yang main juga World of Tanks, World of Warship. Ini mirip World of Warship. Oke, kita cari setting grafik. Oke, grafiknya kita bisa low sampai ultra. Ultra bisa. Bisa grafik ultra dan frame rate ultra. Oke.
Gini deh, kita coba di low dulu aja ya, supaya kita lihat performanya yang kayak apa nih, bisa nggak dia stabil di 60. Yuk kita cobain selama 20 menit. Bisa ganti grafik di tengah-tengah game nggak ya? Coba yuk. Saya penasaran. Kalau bisa nanti. Kalau oke. Kayaknya nggak bisa nih. Oke. Kalau nggak bisa ya udah, saya main dulu. Kita mulai dari sekarang ya. Udah kelewatan nih 1 menit. Ya nggak apa-apa, kurang lebih. Baru mulai juga kan, masih belum ada apa-apa. Tadi ada frame drop sekali, tapi aman. Saya kemarin sempat main juga sama T1 5G ini. Aman kok. Nggak ada masalah frame drop atau apapun. Saya ngerasanya stabil di 60 fps. Oke, saya coba main dulu ya. Oke, game pertama tadi pakai settingan grafis low dan frame rate-nya di saya salah. Tadi grafik settingnya di low, water quality-nya ultra. Ternyata ya ampun, mata saya ini. Ternyata ini water quality dan grafik setting. Oke, tadi grafik settingnya di low, water quality-nya ultra. Oke. Frame per second-nya di 60. Ya, memang tadi lancar banget ya gamenya. Untuk yang satu ini nggak ada masalah sama sekali. Bahkan pas jarak deket pun tetap stabil frame rate-nya. Sekarang kita cobain di frame rate 60 juga. Dan water quality dan grafik settingnya sama-sama di ultra. Saya penasaran nih, kayak apa ini gamenya, gambarnya dan performanya juga pastinya di T1 5G ini. Yuk kita cek sama-sama. Oke, keren sih buat ukuran game handphone ini, keren sih. Bahkan kalau saya boleh jujur, ini lebih keren daripada Genshin ya gambarnya. Tapi kalau sama World of Warship yang ada di PC ya nggak ada apa-apanya jelas. Oke, saya coba main dulu ya. Grafiknya keren sih di ultra. Oh ya, satu lagi di ultra ini saya berasa ada frame drop banyak nih. Jadi mungkin ini frame rate sekitar 40-an rendah nih. Kita antara 35 sampai 45 fps. Tapi masih playable banget kok. Dan ini ada hujan-hujannya ya. Kalian bisa lihat sendiri, keren. Lampunya juga kalian bisa lihat. Ini bagus banget. Dan masih playable kalau kalian mau kompromi dengan frame rate yang nggak 60 penuh. Oke, yuk kita main dulu. Ini game gampang banget ya, cuma tinggal begini doang. Yuk kita main dulu. Oke, game keduanya udah beres. Sekarang saya penasaran lagi kalau kita dua-duanya di low. Jadi settingan grafisnya di low dan water quality-nya di low juga. Apakah perbedaan gambarnya itu sesignifikan itu? Karena tadi saya di ultra, saya notice banyak frame drop ya pas main. Jauh lebih banyak daripada pas yang tadi di grafik low dan water quality-nya ultra. Oke, ini jelas saya langsung nyadar bahwa kualitas airnya jauh lebih buruk daripada yang ultra ya. Jadi perbedaannya signifikan. Tapi karena ini video saya rekam di 30 fps, mungkin kalian nggak akan bisa ngelihat. Tapi ini saya nyadar ini smooth banget, ini halus banget. Kalau saya pribadi, saya akan lebih prefer main seperti ini daripada grafiknya bagus tapi frame rate-nya di 40 fps. Ini jauh lebih nyaman sih. Oke, yuk saya main dulu ya. Oke, udah 20 menit kurang lebih main Modern Warship. Suhu tetap aman ya, adem banget. Nih, nggak berasa ada panas sama sekali, cuma hangat dikit aja. Frame rate aman. Saya saranin main di low grafik dan settingan waternya di low juga ya, supaya stabil banget frame rate-nya di 60. Nggak ada drop sama sekali yang terakhir itu. Ya paling ada 1-2 kali tapi aman semuanya. Oke, baterainya sekarang di 80. Jadi kalian bisa lihat ya patternnya, kalau main game kurang lebih 20 menit tuh turunnya sekitar 4%. Cukup awet lah menurut saya. Untuk baterai 5000 mAh. Saya impress sih sejauh ini. Udah 5 game. Dan game terakhir adalah
PUBG Mobile. Yuk kita coba. Nah ini saya game ini nggak bisa sama sekali mainnya. Biasanya sering mati di menit-menit pertama. Mudah-mudahan saya nggak mati yang kali ini ya. Yuk kita skip ke setting. Oke, buat PUBG setting yang bisa kita buka tuh smooth ultra. Sisanya kalau mau balance ultra masih bisa. Tapi kalau mau HD dan ke atasnya cuma bisa sampai HD, kita cuma bisa dapat high. Nggak bisa HDR, nggak bisa ultra HD. Dan ya oke lah untuk harga 2 jutaan ya 3 juta kurang-kurang tipis. Yuk kita coba main sampai ketemu di dalam match. Oke, sekarang udah sampai ke lapangan terbang ini dan tadi saya udah nyalain ya stopwatchnya pas nunggu match, karena kalau nggak adil, karena di lobby pun kita udah ada grafiknya, jadi udah jalan sebenarnya. Nanti baterainya jadi nggak akurat pengukurannya. Oke, ini sekarang saya skip aja langsung ke dalam gamenya. Oke, sekarang kita udah terjun payung. Ya sejauh ini sih ini FPS-nya kalau saya bisa ini 30 nih. Harusnya ini 30 ya. Tapi saya bisa juga saya salah. Mungkin sekitar 30-40 ini. Tapi sejauh ini lancar ya. Coba kita turun ke bawah, kita lari-lari di bawah, kira-kira gimana? Oke, turun sampai ke bawah sini masih aman, nggak ada. Oke, tadi udah drop dikit, tapi masih stabil. Frame rate-nya, FPS-nya nggak ada penurunan yang berarti. Kita ambilin aja nih sini. Saya nggak ngerti di semua, kita ambilin aja satu-satu. Dapat pistol, oke. Mudah-mudahan nggak langsung mati ya di menit-menit pertama. Yuk, saya mau coba main dulu deh. Oke, sampai ketemu 20 menit lagi. Oke, udah hampir 20 menit. Saya udah mati ya dari tadi. Tapi saya sekarang ganti jadi penonton. Ini lumayan jago nih orang kayaknya kalau saya perhatiin dari tadi. Ini game bakal berjalan jauh lebih lama dari 20 menit. Jadi saya mungkin akan cut sampai di sini sekitar 20 detik lagi. Tapi seperti yang kalian bisa lihat ya, ini lancar, frame dropnya juga hampir nggak ada. Jadi kalau kalian mau beli handphone T1 5G ini untuk main PUBG secara kompetitif bahkan ini sangat layak gitu. Jadi kesimpulan saya adalah handphone ini performanya mantep ya buat main game. Di semua game yang saya mainin dia lancar, dan yang paling bikin nyaman adalah suhunya yang adem dan baterainya awet loh. Kayak tadi PUBG Mobile selama 20 menit kurang lebih baterai cuma turun 3%. Dan itu udah termasuk lobbynya, terus mungkin loadingnya dan sebagainya 3%. Iya, dan selama 2 jam ini, seperti yang kalian bisa lihat 2 jam ya pengetesan gaming ini, handphone ini turun dari 100 cuman ke 77, jadi 23% selama 2 jam. Dan ini jelas waktu yang luar biasa ya. Contohnya seperti handphone yang saya pakai buat stopwatch ini, dalam waktu yang sama, padahal dia cuma stopwatch saja, nggak nampilin apa-apa, dia turun sekitar 8%. Sementara ini 23% dengan main game yang intens, dengan brightness yang lumayan juga. Saya nggak di paling bawah ya brightnessnya ini, saya di 50% kurang lebih. Jadi handphone ini awet baterainya, performanya juga cukup mumpuni, dan suhunya adem. Saya bisa rekomendasiin handphone ini untuk yang memang ngincer untuk main game, tapi ekspektasinya memang harus dikontrol. Jadi contohnya seperti Genshin Impact, masih banyak frame drop atau patah-patah stutter yang gejalanya mirip seperti komputer yang graphic cardnya kurang video RAM. Nah ini saya harap bisa diperbaiki di kemudian hari. Bisa juga karena unit yang saya punya ini hanya punya RAM 4GB, makanya saya mengundang teman-teman yang misalnya punya handphone ini dengan RAM 8GB, bisa tulis di kolom komentar di bawah gimana pengalamannya untuk gaming di handphone yang satu ini.
Tapi sejauh ini saya impress dengan baterainya, dengan suhunya, dan dengan performanya, kecuali di Genshin ya. Ternyata yang saya bilang performanya kurang konsisten di dalam pemakaian sehari-hari di beberapa bagian, ternyata di dalam performa gamingnya ternyata yang satu ini mantep, dan saya dengan pede ngerekomenin untuk handphone yang untuk orang yang nyari handphone di harga sekitar 3 juta. Ini yang satu ini layak dipertimbangin. Oke, sekian dulu untuk V41 5G ini. Terima kasih yang udah nonton, and I will see you guys in the next video. Bye bye.